Amin. Puji Tuhan. Shalom semua, apa kabar? Silakan duduk. Sebelum firman saya bagikan ada pengumuman. Yang pertama kabar baik yaitu Panti Asuhan Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat yang diberi nama Rumah Keluarga telah berdiri di bawah Yayasan Mawar Sharon Peduli. Kita kasih dulu semangat. Kita beri nama Rumah Keluarga karena saya rasa itulah kekuatan DNA kita. Kalau Anda lihat nanti di beberapa slide-slide berikutnya ini meskipun kartun-kartun tapi belakang itu foto sih. Itu foto tempatnya, dapurnya, ranjang tempat tinggalnya nanti di sini semua udah jadi. Syaratnya sebagai berikut. Kalau Anda merasa ada orang-orang yang perlu ditaruh Anda tahu seseorang membutuhkan fasilitas ini, membutuhkan ministry ini, Anda lihat dulu syaratnya yaitu laki-laki atau perempuan, Kristen usia sampai 13 tahun, yatim piatu, tidak ada cacat fisik atau mental, itu yang kita sanggupi dulu. Mau difoto silahkan ya. Nah, kalau Anda tahu seseorang perlu ministry ini atau satu keluarga, apalagi di zaman pandemi yang ditinggalkan ayah ibunya, please kita berdiri untuk mereka ya. Dan ini Anda bisa hubungi ke sana. Puji Tuhan. Yang kedua, hari Kamis besok ini seperti yang diumumkan tadi, kita akan jadikan ibadah kenaikan Tuhan sebagai momen Pentakosta. Gereja kita ini banyak kedatangan jiwa baru. Sedangkan kita ini gereja Kristen Protestan Pentakosta karismatik ini, kita perlu terus diisikan, mobil pun bensinnya bisa low, bisa habis. Kita yang pernah penuh Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, kita pun perlu disegarkan, perlu di recharge. Nah saya juga tahu ada banyak yang pertama kali akan mengalami baptisan Roh Kudus Kamis nanti dengan tanda berbahasa roh atau berbahasa lidah. Ada banyak di antara jemaat baru maupun keluarga saat teduh atau nanti yang baru pertama kali Anda bawa hadir teman-teman keluarga handai taulan. Mereka belum pernah mengalami kepenuhan. Kepenuhan tidak sama dengan kesurupan. Kesurupan itu setan, kepenuhan Tuhan itu indah. Kita tetap sadar, tapi kita menerima kuasa untuk menjadi saksinya. Hari Kamis ini saya akan puasa dan doa supaya setiap orang yang butuh roti akan memperolehnya. Ya, seharian ini khotbah saya diberi tema seri keluarga. Please, jangan ketinggalan satu pun. Ini sudah ibadah yang keempat di sini. Kalau Anda ketinggalan 3 tadi itu rugi sekali. Ibadah ke-1 tadi saya bicara tentang marriage, pernikahan. Urusan will, selingkuh. Peran suami istri susah untuk dijelaskan, bukan yang klise yang saya bagikan. Ibadah berikutnya tadi tentang mendidik anak. Baik anaknya udah besar maupun masih kecil, pumpung masih kecil sebelum terlambat. Pelajari dari kegagalan Daud dalam mendidik anak. Cukup mendetil, saya diulang lagi, suruh ulang lagi gak bisa. Jadi kalau Anda kelewatan satu, kelewatan banyak. Jadi tolong nanti Anda dengarkan lewat media. Oke? Dan ibadah yang sebelum ini tadi hubungan menantu dan mertua. Yang gimana sih yang Alkitabiah? Cukup fun sih 3 kali ibadah ini. Nanti ibadah berikutnya saya khusus fokus soal ayat. Tapi yang sekarang bekerja dan menemukan cinta Rut dan Boas. Kita buka sama-sama kitab Rut pasal yang kedua. Rut dan Boas bekerja dan menemukan cinta. Bukan hanya orang-orang yang butuh jodoh ya. Cinta di sini bukan hanya perjodohan. Tapi intinya segala sesuatu yang Anda nikmati di hidup ini. Tetapi saya juga mau secara spesifik saya merasakan gerakan Tuhan di hati saya untuk mendoakan mereka yang belum memperoleh pasangan. Boleh tahu nggak di sini siapa yang belum punya pacar? Angkat tangan. Jangan malu loh, siapa tahu menoleh kiri kanan loh. Nggak ngerti kan? Coba sekali lagi ya, 1, 2, 3 yang belum punya pacar, angkat tangan. Banyak ternyata, haleluya. Mau cari ngapain melalang buana? Di sini banyak pilihannya, haleluya. Kasih tepuk tangan dong untuk kasih semangat untuk semua. Ya, tapi kita mesti bekerja di ladang Tuhan. Sebelum kita menemukan dan ditemukan. Termasuk mereka yang sudah menikah pun firman ini relevan. Jangan cari apapun yang Anda nikmati. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Engkau akan menemukan cinta. You will find what you will love the most in life.
Mari kita baca terlebih dahulu, Rut bertemu dengan Boas ya. Pedang bermata dua, semua pasti dapat sesuatu, siapkan catatan ayat ke-1. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Berhenti di ayat pertama, tidak semua orang familiar dengan cerita ini. Tapi saya berharap kalau Anda sudah jadi orang Kristen lebih dari setahun, harusnya kitab Rut Anda sudah tahu. Rut itu punya mertua namanya Naomi. Ceritanya mengenaskan. Naomi punya seorang suami, punya 2 orang putra, minggat ke negeri orang di Moab, padahal mereka orang Yahudi di Bethlehem. Bethlehem lagi ngalami krisis moneter, bahkan kelaparan. Singkat ceritanya, Naomi jadi janda, suaminya malah mati di negeri orang. Cari perlindungan, malah justru kena tulah. Berapa banyak di antara kita hidup itu lari dari masalah. Ketakutan, pergi ke sini ke sana, malah kena. Finansil kayak secara keuangan, atau secara sakit penyakit, atau apapun juga. Hidup tidak boleh paranoid. Hidup itu untuk bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan itu bukan berarti jadi pendeta. Maksudnya bekerja, Taman Eden itu dicipta sebelum ada gereja. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja. Hidup itu ladangnya. Kita harus aktif mengerjakan semua talenta. Yang disebut mengerjakan talenta bukan berarti nyanyi saja atau pelayanan di gereja. You must be actively working. Kita harus selalu secara aktif mengerjakan hidup kita. Hidup ini bukan panggilannya untuk pelarian. Hidup ini terpanggil untuk bekerja. Oke? Oleh karena itu waktu nanti saya bahas ini di seri keluarga, kita akan menemukan nilai pekerjaan dalam hidup rumah tangga. Saya nggak bisa pisahkan, mau bicara soal keluarga kan nggak bisa bicara tentang sesuatu yang profesional. Profesi nggak termasuk di dalam sermon about family atau khotbah tentang keluarga. Salah, pekerjaan itu bagian yang integral sekali setiap rumah tangga. Karena itu saya dedikasikan ibadah yang keempat ini, hari ini, untuk bicara the professional life. Atau kehidupan profesional setiap kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, jangan seperti Naomi, lari malah jadi janda. Lalu kemudian 2 putranya juga meninggalkan janda. Suami dan 2 anak laki-laki mati semua di Moab. Padahal di Bethlehem yang disebut rumah roti, Bethlehem itu artinya the house of bread. Waktu itu kelaparan kan, gak ada gandum, malah justru di situ ada orang kaya raya, namanya Boas. Tempat yang terkutuk seolah-olah, tempat yang tandus ditinggalkan oleh Lot untuk pergi ke Sodom Gomora, malah justru jadi tanah Kanaan, tanah perjanjian. Hidup itu gak tentu, jangan bersandar pada pikiranmu. Engkau lari dari satu bahaya, malah masuk bahaya. Yang dianggap bahaya, malah fine-fine saja. Malah jadi kaya raya. Di situ Naomi punya seorang sanak dari pihak suaminya. Almarhum sudah. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Mana orang bisa bayangkan. Bethlehem itu dianggap kiamat. Malah di situ muncul konglomerat. Dia pergi cari lowongan kerja ke Moab, malah mati semua. Yang dia tinggalkan ketakutan, malah banyak lowongan pekerjaan. Anda nanti baca di bawah-bawah. Boas itu banyak pegawainya. Saking makmurnya sampai-sampai gandum itu harus sengaja dijatuh-jatuhin ke tanah supaya dipungut oleh seorang stranger wanita namanya Ruth. Trust me. Dulu waktu saya masih sekolah di Kanada, ketika terjadi kerusuhan di Indonesia, semua orang berkata, don't go to Indo. Bahaya. Indonesia digambarkan kayak kiamat gitu. Saya pulang duluan karena taat pada panggilan. Karena fokus saya bukan pada lari dari sesuatu. Fokus saya adalah kerja untuk Tuhan. Baik kerja untuk Tuhan itu bisnis kayak atau pelayanan, dua-dua pokoknya. Pokoknya saya kerja untuk Tuhan. Bukan bicara tentang Indonesia lebih baik dari negara lain, enggak sih. Kalau fokus kita benar, keputusan kita akan tepat.
Kalau kita lari di hati, keputusan semua akan salah kaprah. Jadi bukan Indonesianya, bisa di Taiwan kayak di Amerika, di mana Allah menempatkan. Saya pulang ke Indonesia, memulai pelayanan dan semua pekerjaan. Orang-orang semua yang takut-takuti saya, jangan ya, buktinya juga pulang juga. Tapi terlambat, ya pulang semua udah mahal. Pulang semua sudah penuh. Let's not be families in fear. Do not be a family in fear. Jangan menjadi sebuah keluarga yang ketakutan. Tapi hiduplah yang benar di mata Tuhan. Sehingga setiap keputusanmu itu diurapi. Pelajaran dari Naomi. Malah justru di Bethlehem yang dia takuti, muncul konglomerat. Yaitu dari kaum Elimelek namanya Boas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan lari. Tapi bekerjalah. Mindset kita harus berubah. Kerja. Kerja itu gak bisa pensiun. Kalau kita sudah tua, kerja itu hanya berubah sifatnya, pekerjaannya. The nature of work can change. But the worker cannot. Hakikat pekerjaan, intisari atau jenis pekerjaan, tipe-tipenya bisa berubah. Tapi sang pekerja gak pernah berubah. Selama kita hidup, bekerjalah di ladangnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, beri semangat untuk dirimu. Mindsetnya harus work. Nah ini akan pengaruh nanti cara kita besarkan anak. Itu akan pengaruh. Siapa yang besarkan anak dengan cara gini? Lu harus cari sama yang Eugene ya. Jangan cari nikmat, jangan cari cinta. Cinta akan uang apalagi, itu akar kejahatan. Arahkan anak untuk kerja. Kerjakan talenta, nanti lihat. Dia yang membawa devisa. Ini akan mengubah paradigma kita. Bagaimana kita memandang hidup, ini world view kita itu akan berubah. Cara pandang kita atau paradigma. Anak muda juga jangan cari cinta. Wah aku mau cari jodoh. Nanti kalau aku kuliah aku cari jodoh. Jangan. Pikirannya diisi dengan kerja. Sebab Hawa diberikan pada Adam ketika Adam sedang lelah after bekerja. Perempuan juga sama. Jangan aku mau cari jodoh di mana ya. Meskipun bisa aja nanti dicesaukan. Dikenalin sama orang. Zaman sekarang masih ada loh perjodohan. Dan itu oke. Oke juga. Orang-orang kuno dulu itu loh dijodohkan. Jadi langgeng lagi. Sehidup semati. Yang sekarang pilihannya banyak. Pilih sungguh-sungguh. Jadi langsung gak lama lagi perceraian. Nah, tentu siapa bilang caranya bisa berbeda-beda. Bisa kuno bahkan. Tapi kalau Tuhan ada dalam prosesnya. My goodness. Tetapi Tuhan tidak akan temukan dengan orang yang mencari. Semata-mata demi mencari. Tuhan akan ditemukan oleh orang yang sedang bekerja. Baik pria maupun wanita. Ketika dia fokus kepada sesuatu yang tinggi. Di situ Tuhan pertemukan dengan yang namanya jodoh quality. Saya gak hanya bicara tentang perjodohan. Tapi ini juga membantu kita sebagai parents, orang tua yang melihat kok anakku. Ya, tidak ada garansi memang mujizat terjadi. Saya gak tahu kenapa ada beberapa orang doanya belum dijawab pula. But focus on work. Fokus ke bekerja. Ya. Apalagi Tuhan mau datang. Ayat 2. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi. Ini Rut adalah salah satu menantunya. Dia pun jadi janda. Rut, perempuan Moab itu, lakon cerita ini berkata kepada Naomi. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 2 ini, Rut menantunya yang juga jadi janda. Jadi janda saling bergantung satu dengan yang lainnya, dua janda. Mereka pulang loh dari Moab, itu pulang dari luar negeri, kembali ke tanah air. Kembalilah mereka ke Bethlehem. Kalau saya lihat begini, pikiran daripada Naomi bukan untuk mencarikan Rut suami. Mereka berdua gak bisa mikir sejauh itu. Besok makan apa aja mereka gak menentu. Harta yang mereka bawa, orang kaya lama. Ketika mereka pindah ke Moab itu, habis semua. Mungkin habis untuk pengobatan. Ketika mereka pulang kembali itu, mereka sudah jatuh miskin. Dan sebagai janda itu rugi di zaman dulu. Perempuan tidak emansipasi. Jadi kalau seorang itu janda, dia hanya bisa hidup dari diakonia. Dia hanya bisa hidup dari belas kasihan orang. You live
of other people's mercy. Dan Ruth dan Naomi pikirannya nggak bisa sejauh itu. Apalagi Ruth juga nggak sih. Ruth gak berdandan-berdandan semata-mata kukunya bagus-bagus, ya gak apa-apa. Namanya wanita harus merawat diri. Tetapi yang pertama-tama di dalam benaknya adalah survive. Ini yang mengundang berkat. I want to make my life matter. Aku ingin membuat hidupku itu berdampak. Ada gak ada aku di dunia ini harus ada bedanya. Itulah definisi paling embrionya bekerja. Bukan aktivitasnya, tapi tekad hatinya. That my life has to matter. Hidupku harus ada perubahan. Ada gak ada aku di dunia, di bumi ini? Kenapa ada saya sih? Harus terjawab di dalam hatimu. Amin Bapak Ibu. Ruth pikirannya, bagaimana caranya aku memberi makan mertuaku? Naomi ini sudah tua, harus makan dia. Maka Ruth memakai jalur diakonia. Dia pakai jalur yang ada. Bapak Ibu Saudara, kerja jangan pilih-pilih. Yang membuat stres dalam keluarga itu amarah. Sebenarnya lowongan pekerjaan kalau ada, yang membuat gelisah seluruh keluarga adalah ketika kita lihat seorang yang kita kasih, dapat tawaran pekerjaan tapi dia gak happy, itu membuat seluruh keluarga juga depresi. Gak puas hati, keluhan. Belajarlah untuk menempuh jalur apapun yang terbuka, asal itu halal. Ruth ini pakai jalur diakonia, bukan minta-minta. Dia mau kerja. Dia nggak hanya antri, minta disuapi. Ruth mengambil satu inisiatif untuk banting tulang. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata sama Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Aku nggak mau makan dari kemurahan. Orang tetap murah hati untuk employ saya. Tapi aku akan tunjukkan bahwa dia tidak akan employ saya atau mempekerjakan saya dengan sia-sia. Dia berkata, aku akan memungut, itu kata aktif, bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dia percaya berkat Tuhan. Dia percaya penyediaan Allah, tapi dia juga tahu bahwa dia perlu berusaha. Ruth tidak pernah mengeluh. Ruth juga tidak pernah menuntut orang lain berbelas kasih. Dia cari pekerjaan yang solid. Dan yang solid itu ternyata bukan pekerjaan yang mulia di mata masyarakat. Memungut jelai. Itu kayak cleaning service. Anda tahu kalau Anda suka akuarium ada ikannya. Perlu punya satu ikan. Apalagi ikan tawar. Ikan yang makan lumut. Itu dibeli bukan karena bagus, karena kita mau dia. Itu ikan tanggung banget. Dari atas ikan, nanti kalau di kacanya akuarium, ini lintah. Nggak jelas. Right? Tapi kita perlu punya itu, karena dia dibayar, kita beli dia untuk double blessing. Dia memang biar jadi tambah penghuni di akuarium, tapi juga sekaligus membersihkannya. Saya beli dia sebagai cleaning service-nya ikan-ikan saya. Ruth ini memungut jelai itu bukan belas kasihan. Zaman dulu ada peraturan. Hukum Taurat mengharuskan jikalau orang-orang kaya yang punya ladang, kalau sampai ada yang jatuh, jangan dipungut. Itulah hukum Taurat yang baik sebenarnya. Kalau jatuh dipungut lagi nanti lama-lama petaninya encok, hanya ngambil profit kecil gitu ya. Udahlah biarin kalau jatuh-jatuh. Kan mereka nggak ceroboh, mereka profesional. Kan jatuhnya pasti sedikit. Tapi kalau ladangnya hektaran ya banyak. Jadi orang-orang miskin datang ke sana setelah panen, lalu mereka ambil. Sekalian untuk bersihkan. Karena itu jangan hitungan. Kalau Anda diberkati, kita diberkati, jangan hitungan. Kemana-mana kita pergi gitu ya, kalau bisa di round up. Jangan orang jual sayur naik sepeda ditawar sampai 50 rupiah. Saya tahu kita pas-pasan. Tapi 50 rupiah sama 100 rupiah gak terlalu beda. Tapi beda buat bapak tersebut. Round up 950 kasih 1000. Sekarang gak zamannya ya 50 rupiah ya. Bahkan 875 kasih 1000. Itulah hukum Taurat. Bagus kan? Dan juga Tuhan tidak mau merugikan orang kaya. Gak ada benefit buat mereka. Enggak sih. Tuhan tuh hargai setiap orang itu, orang kaya maupun miskin itu miliknya Allah. Tuhan cinta segala bangsa. Kalau hanya berbelas kasihan, orang kaya juga bisa bilang begini sama pegawainya.
Karena Tuhan bilang tidak boleh dipungut. Pastikan loh ya kalian potong gaji sama kalau jatuhnya banyak. Jangan kikir. Makanya itu Tuhan kasih benefit sama mereka. Itu ladang jadi bersih semuanya. Karena kalau ada banyak yang jatuh tidak dipungut. Mungkin nanti ada banyak binatang datang ke sana malah rusak sawahnya. Jadi yang namanya win-win solusi itu ada. Tuhan kasih benefit untuk orang miskin. Tuhan kasih benefit untuk orang kaya. Orang miskin dan orang kaya saling menguntungkan di dalam hukum Taurat tersebut. Bagus kan? Tapi kasihan. Ruth ini dulu masuk dalam keluarga Naomi karena keluarga Naomi berada. Tapi sekarang dia gak punya apa-apa. Kecuali dia punya tanggungan seorang janda, mama mertua. Mereka semua dua-dua sama-sama ditinggal suami mati. Ruth itu bisa sisingkan lengannya dan berkata, Mama aku pergi ke ladang ya. Aku mau memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan maminya berkata, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit ayat 3. Kebetulan, coba katakan kebetulan. Coba katakan lagi kebetulan. Penting loh. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Begitu banyak sawah, Bethlehem gak besar, gak seperti Surabaya, Jakarta. Saya baru beberapa minggu lalu ada di Bethlehem, saya lalui. Bethlehem gak gede, tapi untuk bisa dia berakhir di ladang nyok yang satu itu, ladangnya Boas yang ada sanak saudara sama Naomi, itu gak mungkin kalau gak diatur Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntun langkah kaki orang yang leye-leye di rumah. Atau orang yang sekalipun bepergian, kelihatannya kakinya aktif berjalan tapi bukan untuk Tuhan. Hidupnya dipakai hanya untuk masuk dari satu toko sia-sia ke toko sia-sia yang lainnya. There's no God in your life kalau begitu. Bukan karena Allah tidak mencintaimu, Allah tidak punya perjanjian. Waktu Tuhan tanda tangan notarisan istilahnya perjanjian itu tidak ada dalam termnya. Bahwa Allah akan memberkati mobil yang tidak jalan. Tapi Allah akan mengisi bensin mobil yang digunakan. Jadi Tuhan tidak ada di dalam pada kaki orang yang leye-leye di rumah. Dan Tuhan tidak ada pada kaki orang yang kelihatannya aktif tapi berjalan di luar tujuan. Tetapi kalau Tuhan ada di kakimu Bapak Ibu, maka keluarga Anda dan dirimu sendiri akan penuh dengan kebetulan. Kaki itu bisa ke kiri ke kanan itu disetir Tuhan. Tanpa Anda sadari loh. Kalau Anda sadari semua, itu bukan tuntunan, namanya perencanaan. Tapi kalau Anda tidak menyadarinya sebagian besar, itu namanya kebetulan. Tapi di sisi Tuhan namanya penyertaan. Mana tadi? Ayat 3. Pergilah ia lalu sampai di ladang pemungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu. Sebentar lagi eng-ing-eng. Ya. Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya. Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Masih bicara antara Boas dan pegawainya. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu. Wah ini mulai romantis nih. Dari mana perempuan itu? Who's that girl? Cai Nali. 在哪里见过你在梦里见过你 Wow, Jeng. When I fall in love, it will be forever. Kok tahu kau? Tapi belum sih, terus terang Boas belum jatuh cinta. Tapi Boas merasa, who is that woman? Kerjanya kayak laki-laki, cepet. Tapi badannya tetap halus, lembut seperti wanita. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Berhenti sampai ayat 6 dulu saya jelaskan. God is the God of help. Dia adalah Allah kebetulan. Allahnya serba kebetulan itu Tuhan. Bukankah ada kata di Mazmur 23, kebajikan kemurahan akan mengikuti kita? Kebajikan kemurahan itu tahu enggak? Coba dijadikan 1-2 kata itu. Kebajikan kemurahan bukan menjadi keburahan. Kebajikan kemurahan bukan berarti kemujikan.
kebajikan, kemurahan kita gabung sama dengan kebetulan yang datangnya dari Tuhan. He's the God of help. Dari situlah kata bahasa Inggrisnya happens. Happening, kejadian. Happen. He's the God of help. Itu bahasa aslinya. Dialah Allahnya serba kebetulan yang indah dan sempurna. Ini ajaib loh. Saya ceritakan satu kebetulan lagi. Pada kaki yang bekerja. Ada seorang janda. Janda lagi. Kenapa janda terus yang mengalami begini? Untuk menunjukkan saat kau lemah, kalau kau percaya, kau akan lihat tuntunan Tuhan. Tapi kalau dirimu bergantung pada kekuatanmu, sekalipun kau punya semuanya, punya suami atau istri lengkap semuanya, hidupmu akan seperti janda tak berdaya. Tuhan itu jagonya mengangkat raja dan menurunkan. Tuhan itu jagonya membuat orang hikmat kayak orang yang bodoh, orang yang dibodohkan oleh dunia menjadi bijaksana. Let me tell you, when you trust God, you see His plan. When you don't trust God, He will fail all your plans. Waktu Anda percaya kepada Tuhan, semua rencanamu akan terjadi melampaui ekspektasimu. Yang tidak terjadi itu karena Tuhan ganti dengan rencana lebih tinggi. Tetapi ketika Anda percaya pada kekuatan sendiri, semua rencanamu akan digagalkan. Ada satu janda. Janda itu cuma di masa kelaparan yang parah. Parah nih, dan janda itu di luar Israel lagi. Janda itu mau masakkan tepung roti yang terakhir untuk makan dia sama anaknya. Kayaknya anak sematawayang. Setelah itu mereka mati, tapi anehnya janda itu siang itu sekalipun tahu itu roti terakhir lalu mereka besok mati. Dia tetap pergi cari kayu bakar, bayangin. Even though sekalipun dia bukanlah umat pilihan, dia bukan orang Israel, dia hidup sesuai firman dan Tuhan konsekuen, siapa hidup dari firman akan dihidupi firman. Lalu dia keluar kan, dia ambil kayu bakar semuanya, ketemu sama siapa? Ada satu orang pendeta disuruh meninggalkan sungai Kerit. Gagak udah gak delivery lagi. Kali ini Tuhan berkata, aku sediakan bukan lewat burung, tapi aku akan sediakan lewat orang. Kamu sama burung udah berhasil, sekarang hambaku kamu pergi dari sungai ini, pergi ke kota Anu. Pergi ke gerbang itu, nanti di sana ku beri instruksi yang baru. Kalau burung kasih kamu makan, kamu sudah bisa berhasil dari latihan yang sederhana ini. Sekarang kamu akan melihat bagaimana aku bisa memelihara semua orang yang percaya kepadaku. Kamu akan dipelihara, orang tersebut akan kupelihara karena kamu. Jadi dua orang berjalan dalam rencana Tuhan. Yang satu itu nabi, pasti peka, dia tahu ini rencana Allah. Yang satu lagi hanya pegang pada norma prinsip common sense. I must work, I must not give up. Aku tidak boleh lari, kelaparan I know, I see. Tapi dia keluar cari kayu bakar. Aku harus kerja, besok lusa mati gak apa-apa. Tapi hari ini tubuhku harus hangat, besok anakku tetap harus selimutan. Dan bagaimanapun juga daripada saya itu di rumah idle tidak berbuat sesuatu, procrastinate cuman muter-muter aja gak tahu berbuat apa. Mending ku gunakan hidupku untuk sesuatu yang aktif. Dia ceklok dirinya sendiri, pergi ke gerbang kota tersebut, dan dia menjadikan hidupnya berguna untuk dirinya. I must do something useful. Aku harus lakukan sesuatu yang bermanfaat. Tanpa dia tahu, orang begitu langsung memagnet Tuhan. Zut! Tarik kuasanya karena Allah melihat hati. Orang itu dituntun kakinya, tiba-tiba hinggap virus sorga yang indah. Hap, the spirit of hap, roh kebetulan, bum, di kakinya. Dia jalan, ketemulah Elisa. Ya singkat cerita Elisa berkata, itu roti siapa? Dikasih latihan rohani. Supaya dia cari dulu kerajaan sorga. Elisa gak kepingin roti. Dia sudah kenyang dari gagak kok. Apa susahnya kalau gagak bisa disuruh? Tentunya Tuhan bisa suruh merpati. Gagak itu liar. Kalau kucing bisa kita latih. Gampang tuh anjing. Elia. Ya. Elia sudah apa namanya? Udah biasa. Itu bagi janda itu mujizat, bagi Elia itu downgrade. Dia sudah melihat iman yang lebih besar. Dia sudah pernah mengalami kemuliaan yang lebih gede dari itu. Jadi kalau Elia sampai seorang nabi minta sama dia, itu kamu masak untuk aku dulu. Itu bukan manipulasi. Karena kalau Anda minta sesuatu yang Anda butuh, itu berarti Anda membutuhkannya. Kalau Anda minta sesuatu yang Anda tidak butuhkan, Anda punya limpah, itu berarti Anda menguji orang itu.
Kalau saya minta es krimnya anak saya waktu kecil makan es krim sedikit, minta papa minta a. Bukan berarti saya nggak bisa beli sendiri. Wong dia punya es krim saya yang beli. Tapi kalau saya minta sesuatu yang saya butuhkan, itu lain cerita. Ini Nabi tidak membutuhkan apa-apa. Singkat cerita akhirnya apa yang terjadi? Ketemulah. Ternyata dari semua cerita ini, baik Ruth, Boaz, semua Elia, bahkan Elisa juga ada cerita-cerita yang gitu. Wanita tersebut setelah roti tersebut diberikan, ada banyak pengalaman-pengalaman hidup. Elia ngalami mujizat demikian, Elisa juga, ada juga buli-buli minyak yang tidak pernah berhenti minyaknya, sampai jadi pabrik minyak. Ajaib Tuhan itu. Semua itu cerita dimulai dengan orang yang bekerja. Bapak Ibu Saudara, cherish your work. Meskipun pekerjaan itu mungkin jalur diakonia sekalipun pekerjaan itu bukan pekerjaan yang patut dibanggakan ketika ada pesta, ngobrol sama teman. Jangan bawa stres kerja yang di luar pekerjaan itu masuk ke rumahmu. Sedangkan stres yang dari dalam pekerjaan itu bagus untukmu, itu melatih kita untuk sungguh-sungguh. Tapi yang membuat keluarga itu seringkali gelisah, gundah gulana, tercuri damai sejahtera, hilang sukacita apa? Stres yang justru bukan dari pekerjaan itu. Tapi stres di luar atau tentang pekerjaan tersebut. Bukan stres pekerjaannya itu sendiri. Paham maksud saya ajak mikir sedikit. Tahu nggak kalau sekarang ini pekerjaan saya khotbah misalnya hari ini 5 kali. Ini ada stresnya loh. Tapi stres ini membuat saya jadi tidak pikun. Saya terpicu, saya terpacu. Setiap kerjaan itu ada level stresnya. Gak percaya? Ganti tempat yuk. Ayo siapa berani berdiri di sini? Di depan ini ribuan orang. Langsung stres berat. This stress makes me stronger. Tapi kalau saya streskan sesuatu misalnya, jemaat mikir apa ya, mereka suka gak ya sama saya ya, nanti ada yang negatif gak sama saya ya, ada gini. Nah itu stres bukan dari pekerjaan saya, tentang pekerjaan saya. Dan itu membuat saya jadi orang yang muram dan buram di keluarga dan itu mempengaruhi seluruh ambience-nya family. Disinilah banyak ayah tidak bisa menaruh stres kerja dibawa ke rumah. Disinilah banyak ibu tidak bisa, wanita yang berkarir nggak bisa taruh itu anginnya kena ke anak. Amin. Semoga ini membantu untuk Anda bisa menimbang-nimbang. Waktu kita baca ayat 6 tadi ya, sudah. Jadi kita lihat di sini ada tuntunan Tuhan, the God of Help. Ada kebetulan-kebetulan yang terjadi, termasuk ternyata ketemu jodoh. Ajaib ya. Kalau anak Anda, mama kapan aku kawin? Kalau mereka tanya gitu, kerja nak. Ya, ada lagunya zaman dulu, anak-anak kecil SD, teman-teman saya suka nyanyi lagu. Gimana saya nggak tahu, tapi saya nggak mau nyanyikan di sini. Dengaran aneh. Kurang sopan, intinya adalah aku mau nikah. Atau mungkin cuma sekolah saya saja dulu ya. Bapak Ibu Saudara, do not seek love, seek responsibility. Jangan cari cinta, cari tanggung jawab. Dan itu juga mengajari kita yang punya anak untuk bagaimana menuntun mereka. Lihat ya, banyak orang dapat jodoh, ketemu di ladang Boaz ketika mereka menempuh sekolah pendidikan. Harus sekolah tinggi, bukan SD, SMP, SMA. Ya, ketemu pasangan hidup sesungguhnya. Dan ketika mereka sudah berada di jalur memikirkan karir, Tuhan munculkan atau ketika mereka sudah mulai bekerja. Itulah sebabnya, jangan pernah kita itu arahkan anak kita untuk cari jodoh. Arahkan anak kita untuk cari kerja. Tapi jangan kerja yang abal-abalan. Celakalah orang yang pekerjaan itu pilihannya banyak. Sedangkan orang-orang itu satu pun gak punya. Bahkan lebih bahagia anak dari keluarga yang biasa, yang pekerjaannya gak bisa memilih, saudara. Cari kerja. Kalau kita mikirkan untuk cari jodoh untuk keturunan, maka saya sarankan yang pertama digariskan adalah garis karirnya dalam doa. Misalnya,
Kalau saya mau taruh anak di sekolah mana, di situ. Saya harus ready, dia bisa saja dapat salah satu di antara mereka. Jadi jodoh itu nggak usah dicari. Cari ladang, ladang itu nanti mencarikan. Paham maksud saya? Kalau Anda tidak kepingin anak Anda menikah dengan misalnya orang apa ya? Misalnya orang apa ya? Orang Amerika. Ya, di Amerika sih luas soalnya ya. Ya jangan disekolahkan ke Amerika. Kalau Anda tidak kepingin anak Anda itu dapat jodoh yang lain agama, ya juga kita pikirkan ladangnya. Paham maksud saya Bapak Ibu? Where you send your children, disitulah dia akan menemukan. Baik itu, tapi kita tentunya tidak bisa mengontrol atau mengendalikan. Kadang-kadang juga bisa korsleting dari Tuhan. Tiba-tiba mencuat dari sana, lalu yang namanya ketemu dalam belanga. Saya tahu, tapi Bapak Ibu ingin saya jelaskan bahwa yang penting waktu kita membuat perencanaan itu, serahkan sisanya kepada Tuhan. Kita minta sama Tuhan, kasih kita hikmat jalurnya. Ya, lanjutkan dulu ayat yang ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Ini pegawai Boas lagi cerita tentang Rut memberikan laporan sama bosnya. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki. Jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja itu. Dari ayat-ayat yang kita baca barusan, Boas berkata kepada Rut, kamu gak usah kemana-mana ya, kamu di sini aja dekat sama pekerja-pekerja perempuanku. Kamu di sini aja, you stay here, saya akan minta pengerja laki-laki untuk tidak mengganggu kamu. Ya, Boas pun tidak memulai dengan jatuh cinta. Boas itu orang yang tulus dan baik hatinya. Bapak Ibu, saya tunjukkan di sini bahwa ladang di mana kita ditempatkan, baik itu sekolah ataupun pekerjaan, itu sangat menentukan. Itu sangat menentukan. Makanya itu saya bersyukur. Gereja kita ini juga gak kurang orang-orang. Ada orang bercanda seperti ini. Seperti tadi saya tanya siapa bujangan, angkat tangan. Tidak susah untuk menemukan pasangan hidup di dalam rumah Tuhan. Kalau kita mau dapat orang yang takut akan Allah, jangan ke night club, carinya. Kita itu semua kan bergabung dalam motivasi yang sama. Misalnya datang kemari semuanya ke gereja ibadah, kita datang ke kebaktian itu dengan satu motivasi kita mau belajar firman. Tidak semua orang sama sih, saya tahu ada yang ikut-ikutan segalanya. Tapi yang ikut-ikutan bentar lagi juga akan mengikut kok, dia akan cari Tuhan. Itu pun di gereja ya, masih bisa ngerasakan perbedaan loh. Sekalipun sama-sama Kristen satu gereja sekalipun, gak tentu kompatibel, gak tentu cocok loh. Gak tentu loh, bener. Apalagi kalau kita pergi yang berlawanan, anak-anak Tuhan pergi ke clubbing, ya. Malam ini bukan sekedar restoran atau cuman bersosialisasi, bukan, tapi betul-betul yang zaman dulu namanya diskotik gitu ya. Tempat orang-orang datang ke situ itu kan mereka kan untung-untungan, mereka mau cari orang-orang dengan maksud hati yang sama. Mereka mau bertemu dengan orang, udahlah, bedalah, tidak bisa menjadi pasangan yang sepadan. Kalau Anda tidak mau mendapatkan seorang pasangan di luar Tuhan, ya jangan keluar dari Tuhan untuk mencari pasangan. Ladang itu penting. Makanya Boas ngomong sama Rut, tanpa disadari nanti Boas jadi jawaban. Boas ngomong gini, kalau kamu mau melihat providence, kalau kamu mau melihat Tuhan memeliharamu nak,
Kelihatan Boaz jauh lebih tua dari wanita ini namanya Ruth. Ya, Ruth ini nanti menikah sama seorang laki-laki yang jauh lebih matang, lebih dewasa. Boaz bilang gini, kalau kamu mau lihat God's providence, kalau kamu mau melihat penyediaan Allah, you must stay di ladang Tuhan. Di ladang sini, kamu dekat sama pengerja perempuan, kamu dekat dengan pengerja yang baik-baik. Aku akan minta mereka-mereka yang hidung belang itu untuk menjauhi kamu. Saya minta supaya jangan diganggu sama tukang-tukang. Jadi Boaz itu tanpa menyadarinya, nanti ujungnya ternyata mereka jatuh cinta. Tapi Boaz itu mengerti sebagai orang yang jauh matang rohani, you kalau mau melihat the providence of God, mau melihat penyediaan Allah dalam hidupmu, stay, tinggal di ladang, bukan cari aman atau zona nyaman, di ladang yang terang. Tinggallah di ladang yang terang, jadilah anak terang, jangan menjadi anak-anak gelap yang pesta pora. Your life will not get anywhere. Orang-orang zaman dulu punya satu konsep begini, sebenarnya sekarang sih gak sepenuhnya benar tapi 50-50. Orang berhasil gak itu kan tergantung orangnya. Tapi orang-orang zaman kuno, tapi ya tetap ada hikmatnya, saya ngerti. Kadang-kadang mengutus orang sekolah jauh-jauh misalnya ke luar negeri itu gak tentu yang dicari akademisnya loh. Tapi dia tahu sekolah tertentu tuh koneksi-koneksinya. Dikirim itu karena nanti koneksi-koneksinya. Sekarang kita hanyalah teman sama-sama makan pizza, sekali-kali bolos kelas. Nanti suatu hari itu memimpin di sektor ini, itu pemimpin di sektor sana. Ternyata orang-orang zaman dulu itu tahu mengirim anak kemana itu bukan hanya melihat sekarang atau dia lulus saja. Tapi dia ketemu siapa di ladang tersebut, itu akan menentukan karirnya suatu hari. Politik itu juga begitu. Iya kan? Tapi orang Kristen kadang-kadang kita lebih gak perhitungan soal begitu. Kita meremehkan pentingnya the value atau nilai sebuah ladang. Saya bersyukur di gereja kita ini ladangnya luas, jadi kalau orang gak dapat jodoh itu seharusnya mustahil. But you need to get yourself activated. Tapi ini bukan sebagai satu garansi ya, karena saya bukan Tuhan. Oh pasti dapat, segera dapat, gak tentu. Saya gak tahu, jodoh datangnya dari Tuhan soalnya. But if you are already, kalau Anda sudah berada di ladang yang tepat, ladang yang baik, benar, bahkan terang, bersyukurlah Anda sudah berada di poros kehendaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orang tua yang memikirkan jodoh untuk anaknya, gak usah ribet mikir tentang laki-laki siapa atau wanita siapa. Kalau Anda dan saya mau urusi dia next planningnya apa. Kamu sekolah atau sudah kerja, lalu next apa dan sebagainya. Dan kita bawa itu dalam doa karena kita tidak bisa menentukan, ladang yang menentukan. Tapi kita akan bawa itu dalam doa. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, aku berdoa untuk koneksi ilahi sehingga anak aku ditemukan selalu di waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat, untuk tujuan yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Itu namanya doa yang tepat. Jangan sampai anakku ditemukan di waktu yang salah, di tempat yang salah, ketemu sama orang salah, dengan maksud yang salah. Dan tujuan yang salah pula. No, tidak, aku tolak di dalam nama Yesus. Kita hanya bisa bawa itu sebagai ortu, kita doakan in Jesus name. Tapi motivasi kita harus bersih. Jangan sampai nanti kalau punya anak, lalu anaknya dilemparkan ke lingkungan tertentu supaya dapat orang yang ini tadi. Orang yang kaya raya seperti Elimelek. Oh jangan begitu, jangan murahan. Dalam Kristus jangan jual anak. Kalau kita mencintai keturunan kita dan kita punya kebanggaan pribadi dalam Tuhan. Kalau kita itu punya self-respect, we will not do that. We will not do that. Sebab kalau kita mau menjadi panjat sosial, mau panjat sampai kapan, itu tidak akan ada puasnya. Jangan jadi begitu. Tulus saja, tentukan ladang di mana kita bisa berbuah dan kita bisa bersinar terang untuk Tuhan, bersama Tuhan di ladang. Di situ, bawa itu, percayakan ke kaki Tuhan, semua indah pada waktunya. Lord Jesus, I pray that I may be found at the right place, at the right time, meeting the right people for the right reason. Aku berdoa supaya aku bisa ditemukan selalu di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dengan maksud yang tepat, ketemu orang yang tepat. Amin Bapak Ibu Saudara.
That is how. Itulah caranya kita menemukan cinta untuk kita maupun menemukan cinta untuk seseorang yang kita cintai. Kita tentukan. Jadi jangan pernah menentukannya itu dengan mata hati yang salah. Mata keranjang tidak diberkati Tuhan, mata duitan tidak diberkati oleh Tuhan. Mata apa? Mata iman. I'm going to send dari sini. Dan kita tahu, kita punya kriteria. Kalau saya taruh di situ, kalau enggak mau jadi sama orang Timur Tengah, ya jangan tinggal di Timur Tengah. Meskipun di sini juga bisa dapat orang Timur Tengah. Tapi paling tidak, kalau itu sesuai hikmatmu. Kalau kedaulatan Allah siapa bisa bilang ya kan? Tapi tugas kita kan hanya membuat perencanaan, tapi Tuhan yang tuntun jalan. Tapi kalau kita ceroboh, nggak punya perencanaan, orang seperti itu biasanya nggak akan tahu tuntunan. Buat perencanaan, your life, make a plan. To work and to work all your life. Make a good plan. Amin. Saya harap ini memberkati Anda ya. Saya kasih 3 poin sederhana aja. Apa yang terjadi dengan Ruth dan Boaz? Nggak usah sampai ayat 17, saya nggak akan bahas. Sebelumnya kita baca dulu aja ya. Ayat 15 sampai 17 aja ya, endingnya aja langsung lompat. Saya langsung ke episode terakhirnya mereka udah dekat-dekat jatuh cinta. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boaz memerintahkan pada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya. Supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Oke, ini instruksi Boaz ya. Kamu harus gini. Padahal ada banyak berkat yang Anda kira itu kebetulan. Itu disengaja oleh Tuhan. Tahukah dari sini seolah-olah kejatuhan bintang kejora. Padahal dari situ Tuhan perintahkan kepada malaikat jatuhkan 1 bintang ke dia. You know what? Orang Kristen disebut believer. Dalam bahasa Inggrisnya orang percaya. Tahu nggak di kamus saya sebagai orang percaya, saya tidak percaya kebetulan. Ada 1 di kamus hidupku sudah saya hapus lama-lamanya. There is no such thing, tidak ada yang namanya kebetulan. Yang ada hanyalah kejadian, lalu keluaran. Imamat, bilangan, diulangi lagi ulangan. Menjadi sebuah patron penyertaan dan pembelaan Tuhan. Saya tidak kenal kebetulan. Kata kebetulan hidup saya diganti jadi 5. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, diulangi lagi ulangan. Kebajikan, kemurahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Lalu ayat 17. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Seeva jelai itu berapa ya? Tadi kan cuma mungut-mungut saja kan. Dikit-dikit dia mungut kan. Ternyata dikit-dikit yang dia pungut, karena dia rajin itu, mujizat tidak terjadi 1 langkah. Bapak Ibu coba perhatikan, mujizat tidak terjadi 1 langkah. Ada banyak orang itu, pikirannya itu idol. Idol itu bukan IDOL, idol itu penyembahan berhala, itu berhala. Idol ini IDLE, artinya malas-malasan. Tahu nggak? Banyak orang itu berdoanya sungguh-sungguh tapi hidupnya malas. Kita nggak boleh begitu. Aku berdoa. Misalnya kita minta sesuatu, aku minta itu. Mana. No. Iman tanpa perbuatan dalam hati. Setelah kita berdoa amin, taruh di sorokan hati. Lalu kita bekerja seolah-olah tidak ada doa itu. Tapi waktu kita doa, tanganmu istirahat, jangan bekerja, namun sabat karena banyak mujizat. Berdoalah seolah-olah Anda belum bekerja dan Anda tidak akan bekerja, tidak punya kaki tangan. Anda berharap dan bergantung hanya sama Tuhan. Tapi setelah Anda amin, taruh di sorokan hati, kerjalah seolah-olah tadi tidak berdoa, besok nggak usah doa. Itu dia. Kalau enggak ya, iman kita itu hanya kita minta sekali, minta langsung terjadi sesuatu. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan akan menginspirasi kita usaha apa yang harus kita lakukan. Bagi seorang Ruth, dia hanya mau ngasih sesuap makan, beneran ini bukan sesuap nasi dan sepiring berlian. Dia hanya mau kasih makan sesuap nasi beneran, itu jelai sih, nasi Yahudi. Dia mau kasih makan mama mertua tercinta, jadi dia ambil. Dia nggak mengharapkan langsung ngambil, langsung 5 roti 2 ikan, langsung jadi 5.000 orang makan. Di tangannya itu membelah-belah sendiri, enggak. Dia ambil itu encok tuh, satu-satu ngambilnya tuh gini loh. Ngambil, jangan dihitung. Ada lagu dulu kalau nggak salah, bing bang bang, ayo ke bang bang bing bong, yuk.
Kita nabung, terus jangan dihitung, tahu-tahu nanti dapat untung. Itu anak kecil, lagu di TV dulu kayak begitu. Ya bagus sih, ngajai anak kecil untuk bisa menghargai uang kecil ya kan. Tapi itu juga betul soal mujizat, bukan soal keuangan. Iman itu ditabung dengan ketaatan. Jangan dihitung, tahu-tahu nanti ujungnya dapat untung. Bapak ibu saudara, pelan-pelan semua onggokan yang jatuh disengaja, namun kelihatan seperti kebetulan, dipungut pelan-pelan oleh Ruth. Dan dia pulang membawa seeva jelai. Jangan hina seeva. Sebutir itu kecil, seeva itu enggak kecil. Seeva itu 36 liter jelai dia bawa pulang. Itu hueja bukan tapau namanya, itu bawa sak restoran. Nah, tapi lebih tepatnya dia gak bawa restoran, Tuhan kasih dia pemilik restorannya yaitu Boas. Dia hanya lihat butir yang jatuh satu. Dia taat hari itu gak tahu besok gimana menyambung hidup. Pokoknya ini untuk mama, ini untuk saya. Ini kalau kita gak cukup nanti malam kalau lapar, ambil terus begini. Gini aja saya capek loh. Terus ambil gini, ambil ke sini. Ujungnya 36 liter satu restoran, dapat pemilik restorannya. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Semua ditambahkan, jangan dihitung sekarang. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan, come on. Haleluya. Nah masalah orang adalah waktu dia lagi memungut jelai itu, dia tidak memungut destiny atau tidak memungut tujuan ilahi. Dia rasa semua ini membosankan. Lalu yang paling merugikan, kata Yakobus, adalah orang yang mendua hati. Karena orang itu kan pelin-pelan, setelah dia taruh jalannya, cuman segini dibuang. Nanti prosesnya ulang lagi. Lalu pergi jalan lagi, ulang lagi. Lalu sampai di tengah ngambek, taruh semuanya, nanti menyesal. Jadi banyak orang itu kenapa enggak gede-gede badannya kalau seorang binaragawan. Karena dia bolong-bolong, minggu ini latihan berat. Minggu depan 2 minggu enggak latihan. Lalu habis itu sikat mau dikembalikan semua 3 hari. Lama-lama ototnya tanya sama dia, sebenarnya keputusanmu apa sih? Tapi kalau dia konsisten, Arnold Schwarzenegger kayak gitu. Binaragawan Indonesia juga banyak. Begitu terus konsisten. Yang udah gede, yang tambah gede, semakin gede, sampai jadi kodok gitu loh. Sampai kita jangan sampai gitu. Itu gak bisa langsung orang itu GR, aku latihan sekali jadi kodok. Enggak, jadi suike. Untuk jadi kodok itu pelan, angkat lagi. Saya bukan PT, saya bukan personal trainer. Tapi menurut saya pengetahuan umum ya. Kalau Anda mau besar, mau jadi. Hari ini angkat 5 kilo, besok harus 7,5. Next itu kasih tambah supaya tidak jenuh ototnya. Gak bisa setelah 5 kilo naik 7,5, malas 2 hari nanti waktu kita sekali lagi. Saya kalau gak, saya habis operasi waktu kaki. Setelah itu Bapak Ibu, saya ada waktu saya berhenti olahraga tertentu. Saya mulai lagi push up sekali aja seperti mengangkat bebanmu. Kayak mengangkat beban jemaat. Beratnya padahal dulu 100 kali tidak bergeming. Ini sungguhan saya gak omong besar. Mulai lagi. Untung saya itu pendeta, bukan binaraga. Kalau binaraga saya sudah gagal total. Tapi rohani saya gak pernah on and off. Selalu terus dan konsisten. Pewahyuan semakin grace, semakin baru, semakin dalam. Kuasa Tuhan semakin menjadi-jadi. Bapak ibu saudara, whatever is precious, if your life is precious. Jangan on and off sama Tuhan. Kerja juga jangan mut-mutan. Mau kerja sekarang enggak, punya visi enggak. Lihat ya, orang tanya 1 minggu, 7 hari 7 visi yang beda-beda Anda bicara sama dia. Visi itu 1, kejar itu sampai dapat. Kalau visi besok bisa dicapai, itu bukan visi. Itu rencana jangka pendek. Amin Bapak Ibu. Kejar itu. Ketika dia sampai sana sudah 36 liter loh. Itu gede sekali. 3 poin sederhana dari pengalaman pelajaran hari ini. Nilai sebuah pekerjaan dalam rumah tangga, yaitu bekerja dan menemukan cinta sekaligus tentang perjodohan. Nomor 1 tulis ini, jangan biasakan diri malas bekerja dan suka beralasan. Jangan biasakan diri malas bekerja dan suka beralasan. Udah? 2, jodoh itu dari Tuhan, walaupun banyak faktor kebetulan. Ini kita harus hargai sebagai papa mama juga. Kita gak bisa menentukan. Gak bisa menentukan.
Saya waktu dapat jodohnya untuk saya di Kanada, ketemu jodoh saya di Surabaya. Istri saya sekarang. Gak tentu ya. Ditaruh sama papa mama saya di Kanada bukan berarti dapat orang Kanada. Saya masih ingat kok. Seperti Adam melihat kiri kanan, tidak ada yang cocok untuk dia. Adam menunggu Hawa. Bagi saya sebagai pemimpin, saya udah jadi pemimpin youth, pemimpin praise and worship, PAW, segalanya. Nggak nemu tuh. Kanada besar gitu padahal berseberangan dengan Amerika. Amerika juga banyak. Ketemunya di Surabaya. Kita nggak bisa tentukan. Tapi semua itu jalur dari Tuhan. Kalau kita ikuti panggilan, ketemu di pelangah. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian pula di sini anak-anak muda, orang-orang muda yang berapa yang nggak muda lagi. Jodoh itu dari Tuhan ya. Jadi kalau belum dapat hari ini juga jangan kecewa sama Tuhan ya. Kalau Anda tanya sama saya kenapa? Rumusnya sudah saya lakukan semua. Nggak tahu. But if you are already in the field, berada di ladang Tuhan, tetap di sana aja. Jauh lebih bagus jomblo di ladang Tuhan daripada gandengan di jalan musuh. Oke? Jodoh itu dari Tuhan walaupun banyak faktor kebetulan. 3, carilah Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan dan beri semangat pada dirimu. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri, praise the Lord. Sebelum kita nyanyi, saya minta dulu sekali lagi yang belum punya pacar. Mama, papa, ai, susu, om, tante, bapak, ibu, kita perlu doakan mereka yang belum ya. Kenapa? Kasihan mereka. Enggak. Don't believe a thing. Kalau Anda mau dikasihani, jangan mau. Why? Karena kalau Anda sekarang sendirian dengan Tuhan, Anda tetap 100%. Tapi kalau saya mau 200%, enggak ada. 2 menjadi 1 kok. Waktu Anda menikah, ya tetap 100%. Anda bisa holistik sebagai single, Anda bisa holistik sebagai married couple. Buktinya, Anda bukanlah orang yang paling enggak bahagia. Karena menurut versi Anda orang yang demikian. Aku orang yang paling kasihan. Aku masih jomblo hingga hari ini. Enggak tentu. Enggak tentu jauh-jauh daripadamu. Hari ini datang ke gereja, jangan dilihat, jangan ditunjuk. Pasangan yang di sebelah situ loh, barat dayamu itu. Itu berharap berada di posisimu jomblo lagi. Paham maksud saya? Karena menikah gak bahaya, itu menikah gak bahagia, itu neraka. Neraka di dunia. Don't believe a thing kalau Anda perlu dikasihani. Nanti kalau sudah 2 jadi 1 pun itu harus banyak penyesuaian untuk bisa menjadi sama. Anda juga bisa bahagia dalam kehampaan. Sedangkan orang menikah bisa juga bahagia dalam kewalahan. It's okay. Tapi kita tetap mendoakan. Karena itu tanggung jawab pengembalaan untuk mendoakan. Dan Roh Kudus akan membantumu stay di ladang. Dan juga perbaiki yang namanya spirit hidupmu ya. Perbaiki spirit hidup Anda. Jangan idle. Jangan, gak jelas. Mulai hari ini, be serious with God. Be serious with your life. Tapi di sini jangan ada yang teriak, tapi aku udah serius loh kok. Aku belum dapat. Embo. Saya nggak tahu. But I know Jesus loves you. Oh, Tuhan mengasihi Anda. Kasih tepuk tangan. Tuhan. Tapi kita doa dulu. Yang belum punya pacar, jangan nggak usah malu ya. Karena kita satu halaman kok. Semua kita belajar untuk menjadi seperti Kristus ya. Yang belum punya pacar, dengan bangga angkat tangannya. Itu sama dengan berkata, I'm available. Oh haleluya, come on. Angkat tangan. Oh let's love them. Kita cintai mereka dulu, kasih tepuk tangan untuk mereka. Jangan. Oh tetap diangkat tangannya. Tuhan hamba berdoa, yang belum punya pacar tapi gak mau angkat tangan, biarkan jomblo seumur hidup. Ayo diangkat tangannya. Tuhan Yesus hamba berdoa, yang mengangkat tangannya, hamba berdoa mereka bisa menemukan di gereja. Enggak tentu di gereja Mawar Sharon, tapi di gereja lain mungkin juga bisa temukan. Saya enggak mau kotaki Tuhan, tapi kalau bisa dengan jemaat gereja Mawar Sharon.
Oh haleluya, karena kami tidak mau kehilangan murid. Kalau bisa ya Tuhan, mereka terus menggarap visi bersama dengan kami. Hamba berdoa yang angkat tangan ini. Tuhan, hamba berdoa Tuhan. Ya Tuhan, mungkin ada sesuatu yang perlu kau bereskan di hidup mereka. Silahkan Roh Kudus jamah mereka. Silahkan kau bekerja. Ini semua yang angkat tangan, ya notabene mungkin lebih muda, sebagian lebih tua kelihatannya. Tapi pokoknya bagi orang-orang tua di gereja ini, mereka adalah anak-anak kami. Kami terbeban melihat mereka punya pasangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami percaya dengan iman, mulai hari ini akan ada tuntunan Tuhan atas hidup mereka. Yang percaya katakan amin, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya tadi melihat anak yang masih kecil sekali ikut angkat tangan, belum waktunya untuk pacaran. Ngapain kamu angkat tangan? Ya. Tapi yang sudah menikah semua, saya doa ya, supaya kita bisa tuntun anak-anak kita, termasuk saya. Agar kita bisa menuntun sampai nanti menantu dan sebagainya. Sebagian sudah punya menantu, sebagian ada lagi yang masih belum kelar. Sebagian lagi belum sama sekali, sebagian sudah semua. Pokoknya let's pray. Anak-anak kita semua jadi genah. Anak-anak kita semua menikah dengan baik. Anak-anak kita semua ketemu pasangan hidupnya. Anak-anak kita semua bekerja di ladangnya. Oh haleluya.